Ingat pasca pemilu di tahun 2019, ini memang nggak publik, nggak sampai masuk ke media sosial. Kalau dipikir setelah terpilihnya Pak Jokowi, kemudian orang-orang yang waktu itu berada di Ijtima Ulama punya pilihan, merasa tidak senang dengan kemenangannya Jokowi pada waktu itu, sehingga timbul teror, demo, caci maki, macam-macam. Dalam kondisi seperti itu kan perlu ada yang bisa mengislahkan, mendamaikan. Yang terjadi ini akang-akang yang nggak pernah tahu, yang kita menganggap hanya gedabrus tanpa ada implementasi yang jelas. Di 2019 adanya islah sampai tidak terjadi apa-apa setelah pesta demokrasi, yakin ataupun tidak, sadar ataupun tidak, kita punya data. Pada waktu itu setelah terpilihnya Pak Jokowi di 2019, kemudian karena yang calon yang dipilih oleh Ijtima Ulama itu kalah, kan di situ banyak tuh, ada FPI dan macam lagi, itu banyak tuh yang neror mah macam-macam, kemudian yang mau demo mah, artinya untuk menumbangkan Jokowi seperti itu, bahkan yang caci maki pemerintah togut dan lain sebagainya. Kondisi bangsa nggak baik-baik pada waktu itu. Anda tahu apa yang dilakukan oleh Kepala BIN? Kepala BIN pada waktu itu, Badan Intelijen Nasional, langsung menghubungi Abuya Mama Gufron. Ini nyata, meminta kepada Abuya untuk membikinkan suatu materi yang judulnya Urgensi Rekonsiliasi Pasca Pemilu 2019. Karena pada waktu itu ada sayap kiri, sayap kanan, radikalisme lagi melonjak-melonjaknya pada waktu itu. Ini gedabrusnya unik, hebat, nggak seperti anda-anda yang hanya sekedar ngomong di media. Bahkan hebatnya lagi, setiap kepala BIN, Kabinda yang ada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu menghubungi Abuya Mama Gufron. Bikinkan suatu materi yang temanya adalah urgensi rekonsiliasi pasca pemilu. Karena urgen pada waktu itu, setelah kemenangan Jokowi itu. Ini kalau diartikan begini, itu kan bahasa akademis. Saking urgennya keadaan bangsa ini harus ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah pengislahan, pendamaian, supaya tidak terjadi apa-apa. Karena mereka nggak tahu, setelah Pak Jokowi diangkat dilantik, itu ada pengeboman loh. Andai kata Abuya Mama Gufron pada waktu itu tidak memberitahu dari anggota BIN, terjadi. Ini mereka yang nggak ada yang tahu. Ini perlu saya buka karena memang tidak dipublik. Akhirnya Abuya Mama Gufron memerintahkan kita untuk membuat tema tersebut, materi tersebut. Bahkan hebatnya lagi, nih yang kau anggap si Ubad, si Mujib, si Lias ini gedabrus, gini-gini juga pernah menjadi pemateri di depan BIN Indonesia. Yang hadir bukan hanya kepala BIN saja, mahasiswa dari fakultas itu pada hadir semua. Kita yang disuruh bikin materi yang temanya urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019, bahkan kita yang menjadi pematerinya. Coba logika. Ini tantangan berat sebenarnya. Abuya, dan hebatnya lagi pada waktu itu, nih kalau jenengan pengen tahu, makanya Abuya jangan salah ketika Abuya mengatakan saya siap jadi tumbennya Pancasila, bukan ngomong saja. Langsung beliau mengadakan acara seminar yang temanya adalah urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019. Harusnya Pak Jokowi berterima kasih sama Pak Gufron ini. Harusnya. Itu tanpa bantuan modal dari pemerintah. Beliau biar saya sendiri yang memberikan mencukupi modal acara tersebut sendiri. Diadakan di Bandung, diadakan di Malang, di Jawa Tengah, diadakan tuh. Mereka nggak tahu kisruhnya setelah pasca pemilu itu. Dikiranya baik-baik saja, kan begitu. Makanya ada kalimat ya wajar ketika mereka, wah implementasinya bagaimana, hanya ngomong di media sosial saja. Mereka nggak ngerti. Cek materi yang kita bikin itu ada di beberapa fakultas yang ikut hadir di seminar itu. Jelek-jelek begini juga pernah menjadi pematerinya dosen-dosen. Ya apa sih? Karena memang orang kayak gitu itu perlu disombongi sedikit, gak apa-apa, perlu disombongi sedikit. Sebenarnya kita nggak mau membuka hal itu. Ini masalahnya berkaitan dengan negara, integritas NKRI. Andai kata tidak ada
Orang-orang yang seperti Abu Yamamah Gufron pada waktu itu, yang bersikeras untuk merekonsiliasikan dua kubu, sayap kiri sayap kanan di sini, yang terjadi chaos di Indonesia. Serius ini, bukan bohong. Wong itu komando langsung dari kepala BIN. Bahkan kabinda aja juga hadir bersama kita. Nah ini kan mereka kan nggak update. Dikiranya kita menyampaikan di media sosial ini baru tahun-tahun ini saja, karena ramenya nasab. Kita gak ada urusan nasab mau nyampe kepada baginda ataupun enggak. Tapi yang jelas kalau mengganggu integritas NKRI, kita lawan. Itu. Begitu. Ini perlu saya ceritakan. Mereka kan begitu. Tadi kan bahasanya begitu. Saya tunggu implementasinya, seakan-akan pelaksanaannya kita nggak ada, kan begitu. Dikiranya omong kosong. Kita berani ngomong kayak gini bukan hanya di tempat orang yang pro saja, di tempat orang yang kontra dengan pemahaman kita berani. Lah itu bukti, ternyata bukan bukti bubuk tidur roti ya. Dan alhamdulillah upaya yang dilakukan pada waktu itu berbulan-bulan, lo bayangkan, karena Indonesia tidak baik-baik pada waktu itu. Mengadakan seminar, temanya sama, urgensi rekonsiliasi pasca pemilu 2019. Ini untuk menjaga integritas NKRI. Kita menyampaikan bagaimana pemahaman radikalisme, bagaimana politisasi agama, kita sampaikan, dan itu di hadapan anggota BIN, di hadapan mahasiswa dari fakultas. Bahkan materinya dibawa oleh mereka, dibawa pulang. Kalau nggak percaya, ayo masuk aja ke para fakultas-fakultas yang pernah ikut. Nah ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Karena mungkin mereka baru tahu, seakan-akan unik ini muncul baru-baru saja, begitu. Nah gitu kata Gus Salimah, ini dia nggak ngerti. Banyak hal ya kalau mau kita ceritakan. Masalah-masalah demo dari mulai 212 dan sebagainya, emang kita nggak tahu. Kita tahu. Yang berusukan sampai kepada masyarakat supaya menjaga integritas itu bagaimana? Loh, Abu Yamamah Gufron loh turun tangan. Sampai di Jakarta ketika pelantikannya Pak Jokowi, standby di sana. Didampingi dengan kepala-kepala BIN pada waktu itu. Saking ingin menjaga integritas NKRI. Kamu itu jangan sok tahu, makanya kalau mau tahu datang ke pesantren yang sebenarnya kita buka. Bagaimana kontribusi daripada pesantren unik kepada negara ini. Walaupun sementara unik seakan-akan tidak diakui, gak jadi masalah. Karena mengakui bangsa ini secara individu itu hal kewajiban bagi kita, ya. Hubbul waton minal iman. Karena kalau bukan karena kecintaan terhadap negara, la kharabal waton, hancur negara. Pasti itu. Yang hebatnya lagi, kita kadang pikir mereka yang bikin ulah, yang mau ngacak-ngacak NKRI, ya. Demo sana, gini sini, neror pemerintah, mentogut-togutkan karena kekecewaannya istimewa ulama tidak hasil. Giliran yang menyelesaikan kita kerucuk-kerucuk sini di bawah naungan Abu Yamamah Gufron, gak logis. Dan itu diminta langsung kepala BIN. Ini andai kata mereka para menteri-menteri DPR, kemudian para kiai-kiai ngerti perjuangan, nangis malu bener, serius. Mereka yang berbuat masalah dengan bangsa Indonesia. Bahkan di situ NU sendiri aja tidak bisa memberikan rekonsiliasi. Ini kalau dalam bahasa usul fikih, rekonsiliasi ini adalah islah. Dalam fikih ada bab islah. Makanya kita kasih rekomendasi kepada kepala BIN. Ini berkaitan dengan islah yang memang harus disatukan. Karena untuk menjaga integritas NKRI. Dibayar tidak? Boro-boro dibayar. Kita yang bayar. Bahasanya begitu kalau Abu Yamamah Gufron. Ini serius. Ini bukan omong kosong. Maka ketika Anda mengatakan gedabus, itu sebenarnya kita kurang menanggapi. Itu kenapa? Karena wajar. Karena baru tahu. Tapi kelamaan-kelamaan orang seperti ini justru harus diberi kepahaman. Nantinya bahaya, akan menjadi penyakit hati, dan ini akan mengakar pada orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Emang gak ngeri? Ngeri.
Oh, itu langsung negara yang memerintahkan kepada Abu Yahya Magufran meminta untuk bikin materi dan kita pematerinya. Makanya jangan salah, saya siap menjadi tumpahnya Pancasila. Itu nyata. Bukan omong doang. Kan begitu. Gitu ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi penjelasan. Dan sampai sekarang materi masih ada tuh. Kalau pengen tahu materinya tuh ada. Kita jelaskan di situ. Ya, begini-begini juga kita alhamdulillah masih bisa menjadi pemateri di hadapan mahasiswa, di hadapan orang-orang bini. Alhamdulillah disyukuri, ini berkah daripada guru. 2019, ingat-ingat ya. Mereka yang bikin kerusuhan, kita yang mendamaikan. Lucu-lucu kalau kita ungkap itu, Masya Allah benar. Dan kita dapat informasi langsung dari beliau. Maka Abu Yahya Magufran itu menyampaikan titik-titik target pada waktu itu. Dikasih tahu tuh orang BIN. Di sini yang harus kita waspadai. Segitunya gitu loh. Abu Yahya Magufran untuk membantu negara. Apakah Abu Yahya Magufran minta bayaran ke negara? Tidak. Atau minta pangkat jabatan? Kan tidak. Gitu. Nah ini alhamdulillah para pengawal Abu Yahya juga biar tahu peranan Abu Yahya Magufran selama ini gitu ya. Kita jelaskan. Aduh, Masya Allah.